Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami mengenai konteks wacana. Yang pertama yaitu pengertian wacana menurut ahli. Menurut Anton Maliono, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna serasi di antara kalimat tersebut. Yang kedua, menurut Carson, wacana adalah rentetan ujaran yang berkesinambungan, urutan kalimat-kalimat individual. Wacana tidak hanya terdiri dari untaian ujaran atau kalimat yang secara gramatikal tersusun secara rapi. Yang ketiga, menurut Cok, wacana adalah suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya yaitu menurut Des, wacana adalah seperangkat preposisi yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu rasa kepaduan atau rasa kohesi bagi penyimak atau pembaca. Yang selanjutnya pengertian konteks. Konteks adalah kondisi ketika suatu kejadian terjadi. Konteks secara penggunaan bahasa merupakan kendala relevan dari situasi komunikatif yang mempengaruhi penggunaan bahasa, varian bahasa, dan ringkasan wacana. Konteks juga bagian dari suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada dalam hubungan dengan suatu kejadian. Konteks memiliki dua jenis, yakni konteks verbal dan konteks situasional. Konteks verbal merupakan konteks yang terkandung dalam sebuah kalimat yang mana sebenarnya makna dalam kalimat tersebut masih ditentukan oleh teks sebelumnya, baik yang bersifat lisan maupun yang tertulis. Konteks situasional adalah situasi atau keadaan lingkungan yang menjadi tempat lahirnya sebuah konteks. Pengertian konteks wacana. Konteks wacana adalah aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konteks wacana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konteks bahasa dan konteks luar bahasa. Konteks bahasa disebut konteks, sedangkan konteks luar bahasa disebut dengan konteks situasi dan konteks budaya. Konteks bahasa atau konteks disebut dengan konteks internal wacana atau disingkat konteks internal, sedangkan segala sesuatu yang melingkupi wacana, baik konteks situasi maupun konteks budaya, disebut konteks eksternal wacana atau disingkat konteks eksternal. Konsep yang berkaitan dengan konteks wacana. Yang pertama ada peranggapan. Menurut Self yang mengatakan peranggapan sebagai pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Jadi peranggapan merupakan asumsi yang dipikirkan oleh penutur sebelum ia menyampaikan pesan kepada mitra tutur atau pendengar. Yang kedua ada implikatur dalam lingkup analisis wacana. Implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Secara struktural, implikatur berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sesuatu yang diucapkan dengan yang diimplikasikan. Yang ketiga, ada inferensi yang menyatakan proses inferensi merupakan proses yang dapat digunakan oleh lawan bicara untuk memperoleh implikatur-implikatur dari ujaran penutur yang dikomunikasikan dengan ciri-ciri konteks. Jadi dapat disimpulkan bahwa inferensi merupakan proses penarikan simpul yang digunakan pendengar terhadap ujaran yang disampaikan penutur dan simpulan tersebut. Peran konteks dalam wacana. Konteks memainkan peran yang sangat penting dalam analisis wacana. Sebuah wacana dan konteksnya berada dalam hubungan yang erat. Wacana menguraikan konteksnya dan konteks membantu menafsirkan makna ujaran dalam wacana. Pengetahuan konteks merupakan premis dari analisis sebuah wacana. Ketika mempelajari dan menganalisis sebuah wacana, kita harus ingat bahwa tidak ada konteks maka tidak ada wacana, dan kita tidak boleh mengabaikan konteks yang terkait dari sebuah wacana. Kesimpulan, konteks wacana adalah keseluruhan informasi dan faktor-faktor layar belakang yang meliputi suatu percakapan atau tulisan, termasuk layar belakang, peserta, tujuan, norma, nilai budaya, dan lingkungan fisik yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan. Konteks wacana mengacu pada layar belakang atau situasi yang memengaruhi makna suatu percakapan atau tulisan. Ini mencakup informasi seputar topik, hubungan antar orang, dan faktor lain yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap komunikasi.